Saudara sekalian, hmm, pada hari Sabtu malam dari jam 6:30, ya tidak salah. Hari Sabtu 6:30 saya olahraga jalan, ya lewat jalan-jalan sepi. Hari sudah mulai gelap, ini malam 6:30 malam, karena sore baru pulang sampai rumah. Saya jalan sampai jam 8, saudara, kira-kira. Lalu saya sempat melihat ada barber shop, tukang cukur, yang kelihatan tempatnya bersih. Dan rambut saya juga sudah mulai berombak. Saya mampir, saya potong rambut di situ. Ya, sampai rumah jam 8:30 atau jam 9 kurang seperempat. Ya, kira-kira begitu, saudara. Yang saya mau bagikan adalah kisah mengenai tukang rambut. Ya. Tukang potong rambut usia 40 sekian kira-kira, saudara. Ya. Yang pertama dia menceritakan tentang kejadian huru-hara tahun 1998. Ya, waktu itu entah dia bekerja apa gitu, saya lupa, sebagai pegawai rendahan lah ya. Entah kurir, entah cleaning service, entah office boy gitu, saudara. Dia menyaksikan sendiri bagaimana peristiwa itu, karena dia jalan kaki 2 hari 1 malam. 1 malam 2 hari. Dia jalan dari daerah kota atau apa ini sampai ke mana? Srengseng atau sampai ke arah Pondok Gede begitu. Jadi dia dari pagi sampai malam sampai besoknya lagi. Dia menyaksikan bagaimana satu gedung berangkasnya dari atas dibuang, tapi duitnya tidak berhamburan, kena orang-orang yang di bawah. Lalu mayat-mayat ditarikin, dimasukin got. Kata cerita orang ini. Dan saya kira dia tidak mengarang, orangnya polos. Saya akan merahasiakan orang ini siapa tentunya. Ya, saya tidak akan cerita. Tidak boleh, itu rahasia iman. Artinya kalau orang sudah mau cerita, ya, dia melihat sendiri bagaimana keganasan orang-orang yang sudah mengambil barang, membakar rumahnya juga. Dia lihat orang-orang yang terjebak di dalam gedung. Tetapi dia berkata, saya tidak mengambil apa-apa, Pak. Walaupun saya punya kesempatan, ada banyak barang bisa diambil. Dia hanya mengambil satu handuk untuk ngelap muka dan ada agar-agar untuk mengisi perutnya. Ya. Agar-agar untuk mengisi perutnya. Ya. Jadi dia hanya melihat mengambil handuk dan agar-agar itu, saudara. Ya. Mengambil handuk untuk lap muka dan agar-agar semacam puding itu, sepotong, dia makan di jalan, dia temukan. Tentu panjang ceritanya karena akhirnya dia potong rambut saya lama, lebih banyak ngomong, kadang-kadang dia tidak potong rambut, dia bercerita. Tangannya bergerak-bergerak jadi nggak potong rambut, tapi saya biarkan saja. Karena cerita seperti itu buat saya juga menarik, unik. Itu tahun 1998, dia katanya masih muda, jadi masih umur 20-an itu. Terus dia bilang, lah kamu nggak ngambil apa-apa. Wah, saya takut, Pak, saya gemetar. Kan saya gemetaran, Pak, saya gemetar. Nah, sekarang udah menikah. Punya anak. Anaknya kayaknya agak retarded terbelakang. Udah usia 5 tahun, tapi belum bisa bicara. Dia hanya potong rambut. Kontrak milik orang, bersih tempatnya. 25 juta per bulan, per tahun maksud saya. Selama pandemi betapa sulit hidupnya.
Ya. Tapi orang ini baik, saya lihat dia punya motor suka dipinjemi orang. Sejak di situ saya udah dua tiga kali orang datang pinjam motornya, Mas. Wah, saya tanya, Kak itu motor kamu? Iya. Kamu pinjemin Pak? Enggak. Iya teman-teman Pak. Oh, ya udah. Dia rumahnya di Cakung, sedangkan dia potong rambutnya di daerah Cideng, di daerah Cideng. Hidup ini sulit sekali. Masa pandemi dia mungkin hanya dapat 100.000, kadang-kadang mungkin tidak sampai karena satu kepala membayarnya 25.000. Waktu saya keluarkan uang 150, dia bilang, yang 25 aja Pak, ya saya kasih semua uangnya 150. Saya kasih anaknya 50, jadi 200.000, saya potong rambut. Potong rambut 200.000. Tapi dia terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mungkin jarang ya dia dapat uang sebanyak itu. Biasanya 25.000, sekarang dapat 200. Ya. 100 saya kasih dia, 50 saya kasih istrinya, 50 saya kasih anaknya. Saya bisa kasih lebih dari itu, tapi saya pikir nanti malah tidak mendidik. Lain waktu kalau saya mampir, saya bisa bantu dia. Tapi ada satu yang membuat saya itu mesti berbagi kepada saudara. Orang ini hidup dari hari ke hari, saudara. Asal bisa makan, jalan lagi. Untuk kontrak tempat potong rambutnya pun katanya bulan Mei sudah habis. Tabungan dia juga sudah banyak kemakan. Dia nabung supaya bisa melanjutkan itu kontraknya. Tetapi yang saya mesti bagikan adalah imannya. Iman menurut dia. Bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia sembah itu akan mencukupi. Dia bisa bersyukur dengan dia bisa makan dari hari ke hari. Dia murah hati meminjamkan motornya ke tetangga atau siapa begitu. Bagaimana dia bisa menjalani, ya nanti bagaimana bisa melanjutkan ini, usaha ini. Di situ ada 2 kursi, potong rambut, tapi sekarang dia sudah tidak lagi 2 tapi 1. Karena 1 orang ya udah 1 saja sudah jarang tidak ada tamu. Ini orang tidak beriman seperti orang Kristen. Saya tidak mengatakan dia tidak beriman ya. Dia juga punya iman sesuai dengan keyakinan. Dia bisa tenang, dia jalani hidup. Anaknya keterbelakang, ya sudah dia jalani. Istrinya di situ nunggu diam. Saya melihat realitas hidup. Ya. Dan kita harus jujur, inilah realitas hidup, saudara. Kalau orang di luar iman Kristen, saya tidak katakan dia tidak beriman, saudara. Ini orang juga memiliki iman sesuai dengan keyakinannya. Dan menurut saya, Allah semesta alam juga Allahnya dia yang memelihara orang sederhana. Yang di masa kerusuhan dia bisa mengambil barang yang berantakan. Dia sempat lewat daerah toko sound system, barang-barang bisa diambil tapi dia nggak mau ngambil. Dia cuma ambil anduk yang berantakan lalu puding yang berantakan itu dia makan. Tuhan pelihara. Apalagi kita. Kita harus yakin Allah yang kita sembah itu benar. Elohim Yahweh, Allah Israel. Allah Bapa kita. Coba orang yang begitu sederhana, tidak bermodal apa-apa. Dia tidak sekolah potong rambut lewat pengalaman, lalu ya dia bisa potong rambut. Aduh saudara, Tuhan pelihara semua manusia agama manapun. Apalagi saudara yang mengenal Elohim Yahweh, saya yang mengenal Elohim Yahweh. Firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Maka kita bisa mengandalkan dia. Seperti pujian yang tadi baru saya nyanyikan, hanya engkau yang kuandalkan. Ku tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya kan? Asal kita hidup benar, tidak boleh hidup sembarangan.
Jangan berbuat dosa, jangan melukai orang. Aduh, ya, ku percaya padamu Bapa, hanya Engkau yang ku percaya, Allah yang hidup maha hadir, Yahweh maha kuasa. Hanya Engkau yang kuandalkan, satu-satunya pengharapan. Engkau gunung batu pertolongan selalu kupandang. Ku menaruh tempat perlindungan hanya padamu. Nah, refnya ini bagus. Ku tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ku serahkan nyawaku dalam tangan-Mu, Bapa. Setiamu tak berkesudahan selamanya. Amanlah jiwaku, sebab Kau besertaku. Allah memelihara semua manusia dari agama manapun, karena Allah adalah Allah semua orang, mestinya. Tapi kita bersyukur mengenal Allah yang benar melalui Tuhan Yesus Kristus. Jangan khawatir, apapun yang terjadi. Yang penting kita harus berani berurusan dengan Allah. Salahku apa, Bapak? Kalau aku punya salah, aku minta ampun. Aku memilih untuk mencintai Tuhan dan tidak mencintai dunia. Jika ada ikatan dalam hidupku, tegur dan bicaralah. Aku mau bertobat. Nah, berperkara begitu. Lalu Anda baru boleh dan bisa berkata, kuserahkan hidupku dalam tangan perlindungan. Yuk, lakukan itu, saudara. Angkat tangan. Diberkatilah saudara oleh Elohim Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, saudaraku. Tuhan memberkati, dan saya ingatkan besok suara kebenaran tidak ada, karena kita mau bertemu keluarga dalam perayaan Imlek bagi yang merayakan.